hei udah, kata Sarif gitu. Dari situlah Mbak Ain itu, istrinya Bang Ivan tuh kesurupan. Halo teman-teman, balik lagi barengan gua Ikram Afro. Dan hari ini spesial kita bakal cerita horor. Karena beberapa waktu lalu ini abang gua, kenalin siapa bang? Irfan. Bang Irfan, ya. Jadi dia sama istrinya tuh lagi main ke tempat adek gue di Pekalongan, terus main ke salah satu objek wisata di daerah sana yaitu Dieng, dan ternyata di sana mereka sempat digangguin oleh makhluk halus ataupun diputar-putar. Nah, kemarin gue sempat naikin juga ke story dan banyak yang minta, "Bang, coba dibuatin konten aja video," karena gue pribadi mau ngetiknya kan panjang ya, karena lu cerita juga dari orang-orang yang ada di korban-korban dari makhluk ini itu beda-beda. Diliatin abang gue ngeliat lain, adek gue ngeliat lain, si suaminya adek gue ngeliat lain. Nah, biar detail hari ini gue undang abang gue untuk cerita kondisi kejadian selama di sana. Oke, silakan Bang Ivan. Oke, Bang Ivan tuh kan hari Rabu itu berangkat ke Pagelaran dulu sebelum menuju ke Dieng. Oke, jadi ini singkat cerita dulu. Awal mulanya itu pengen nginep di salah satu villa yang villa saudara lah Iya, intinya. villa saudara. Itu belum ada kepikiran yang liburan ke Dieng. Oke. Gitu kan. Oke, nginep di villa itu, ngelewat jalan perkebunan teh, apa gitu rasanya. Dingin kayak di puncak, pokoknya alami banget lah. Terus udah itu, udah hari Kamis itu diajak Sarif pergi ke Dieng. Ya udah, oke lah. Aku juga seumur hidup belum pernah Bang Ivan pergi ke tempat-tempat gitu tuh belum pernah gitu. Pergi ke tempat gitu belum pernah. Terus udah itu pergilah hari Kamis pagi itu menuju ke Dieng. Ya kan, menuju Dieng. Udah mulai masuk daerah Dieng tuh. Dinginnya gila, siang aja. Dinginnya tuh, Masya Allah, dinginnya nggak kuat, kayak udah AC 10 PK. Rasanya gimana ya? Yang bawa jaket tuh cuman aku sendiri, sedangkan yang lain dari adik aku, istri aku, papa aku, dan 2 anak itu satu pun nggak ada yang pakai jaket. Oke. Siang itu berhenti di rumah makan, namanya apa? Rumah makan khas Dieng, namanya mie angklok. Itu makanan khas Dieng, mie-nya. Terus udah itu udah menuju ke Villa Flamingo. Menuju Villa Flamingo kan, menuju ke Villa Flamingo. Di situ kan udah ya namanya kayak tadi lah, baru masuk dinginnya. Kalau sampai baru masuk ke villa itu nyentuh airnya aja, sampai papa aku aja ngambil wudhu tayamum saking nggak kuatnya, saking nggak kuat dinginnya itu, gila ya Allah. Siang aja dinginnya kayak gitu, apalagi malam. Oke. Ya kan, dinginnya kayak gitu. Nah, ketika malam itu pas aku lagi nongkrong sama Sarif, sama aku berdua, yang lain istri aku Mia, apa itu papa sama 2 anak itu di kamar. Di dalam rumah itu kita nongkrong di depannya lah istilahnya gitu sambil nge-vape. Nah, nggak tahu kenapa Bang Ivan tuh kok fokus ke samping villa tuh, jatuhnya sebelah kanan kita di pojok gitu. Aku ngerasa kok kayak ada sesuatu yang gimana yang ngebuat aku tuh pengen fokus ngelihat ke satu tempat itu. Oke. Jadi intinya, aku juga nggak tahu, aku nih kalau ngelihat ada sesuatu yang aneh itu pasti tujuannya hanya satu, ke fokus itu. Kayak ada yang manggil, kayak mata ke situ aja. Iya, mata itu berat, pengen ngeliat itu aja. Pengen ngeliat itu, terus udah itu, kenapa ya kok fokus aja kayaknya ngeliat itu gitu. Udah kan, nah terus udah, kita udah makin malam kan makin dingin tuh, nggak kuat. Ada kita orang ngumpul nonton bareng film komedian di villa itu, di Villa Flamingo itu. Di villa itu, nah, terus semua di rumah itu dengar kayak ada suara air netes ke seng, misalnya bajaringan lah gitu. Sedangkan Bang Ivan lihat ke situ, kok nggak ada ini, tapi bunyi tek tek tek. Padahal daerah itu nggak ada seng. Padahal di samping kamar kita orang itu nggak ada seng. Atau saya ada pikiran apa ini orang lagi ngerehab villa atau ngerenovasi gimana gitu kan. Ya. Gitu terus itu bunyi sampai Mia pun bilang, aduh nih suara apa sih, kau nggak hilang berisik amat, ganggu aja orang lagi istirahat. Mia sambil ini kan. Kalau papa aku sudah di kamar tuh, sudah bungkus selimut udah kayak pocong dibungkus. Aku sama Sarif udah ini, istri aku udah pakai kaos kaki, pakai mantel, pakai jaket. Terus ya kan, udah terus nggak tahu kenapa makin lama suara air itu makin kenceng itu, suara kayak kucing di atas seng lah gitu.
Sedangkan di situ kan nggak ada apa-apa yang saya lihat tadi gitu. Mbak lihat tadi itu nggak ada apa-apa, tapi kok tiba-tiba nggak ada, ini kok ada suara begini gitu loh. Saya suaminya sudah, Bang Iwan suaminya tuh udah curiga, kenapa kok begini gitu loh. Ya kan, udahlah istirahat malam. Nah, jam 3:30 tuh kami dibangunin sama pemandu wisatanya untuk mulai istilahnya jalan ke wisata Dieng lah. Yang diutamakan itu sunset yang di Dieng itu, gitu kan. Udah kan, aturannya tuh kita orang tuh berangkat itu jam 2. Karena malam kelamaan nonton sama begadang, berangkatnya jadi 3:30. Pemandu wisata tuh ngetok-ngetok 3:30, dikira kita, waduh apa nih malam-malam, udah ketakutan tuh, dikira apa kan, ini namanya udah pikiran udah aneh lah gitu, namanya kok tiba-tiba malam-malam ini, kita orang nggak sadar dijemput jam segitu kan. Udahlah bangun 3:30, siap itu buru-buru ngeberesin barang semua, udah ya mandi, nggak ada yang berani. Ya berangkat gitu. Berangkat lah. Jam berapa berangkat jadi? Berangkat tuh 3:30. Berangkat 3:30 ya untuk menuju ke mana? Tempat-tempatnya ke Batu Angkruk Sunset itu. Batu Angkruk itu tempat untuk kita ngeliat ketika matahari keluar gitu, istilahnya sunset lah kita bilang gitu kan. Itu sampai situ jam 5. Ya Allah, ngeliat pemandangannya bagus, itu matahari karena udah telat untung, tapi masih bisa ngeliat lah sunset udah keluar gitu kan. Terus lewat jalan yang kaca bawahnya kita bisa ngeliat bawah. Mia nggak berani ngelihat, Mbak Edi nggak berani, jadi menuju ke depan semua karena takut ngelihat itu, karena ya namanya cewek wajar lah. Oke kan, kita foto-foto di situ udah beres jam 6 dari itu, foto-foto di situ sudah beres jam 6 beres. Nah kita istirahat situ lah, istirahat makan dulu, ngopi apa gitu kan. Udah beres itu lanjut perjalanan jam 7 itu, kata orangnya jam 7 kan suruh berangkat, kata pemandu wisatanya itu jam 7 itu masuk ke Telaga Menjer. Nah di Telaga Menjer itu luas banget. Jadi kita orang di situ turun ke bawah, kita orang nyewa perahu. Nyewa perahu, istilahnya perahu yang inilah, bukan perahu yang kayak bentuk nelayan ya, tapi perahu yang istilahnya datar gitu, yang nggak ada ini, karena kan namanya telaga kan nggak ada ombak, nggak ada begini kan, nggak ada begitu. Udah nyewa situ, foto-foto, diajak muter satu telaga itu, puteran setiap ini. Pemandu wisatanya yang fotoin dari HP Bang Ivan. Terus udah dari Telaga Menjer beres, lanjut lagi ke air terjun Jeruk Cikarim. Di air terjun Jeruk Cikarim itu, kabutnya gila, mobil aja sampai nggak bisa kelihatan jalan tuh. Dinginnya lebih gila lagi. Ya kan? Udah kan? Lanjut kita orang mau ke puncak Gunung Dieng, jadi ke puncak pemandangan Dieng yang paling atas lah gitu. Di situ. Nah, di situ itulah kita orang mulai kesulitan nanjak, kesulitan begini karena dia namanya tanjakannya suram gitu, dan tanjakannya itu bukan yang satu jalan kayak gini. Bukan gini, tapi mengkal-mengkal, tapi tanjakannya posisinya tinggi banget lah, tanjakannya tuh tajam banget lah. Gitu kan. Gitu ya kita orang posisi ngedot mobil. Jadi mobil tuh kayak berat banget. Nah, posisi yang mau ke hampir ke deket puncak Gunung Dieng itu total kejadian musibah, kampas kopling kena. Aduh, habis deh udah. Mau gimana? Ya kan? Sedangkan kan di depan kita orang tuh pemandu wisata, dia pakai mobil lain gitu loh. Mobilnya beda. Pemandu wisata sama kita beda. Seharusnya kita di situ. Nah, pemandu wisata tuh berhenti juga, dia ngebantuin kita orang. Nah, Bang Ivan sama anak-anak sama itu semua suruh pulang ke villa lagi, ke Flamingo itu. Ya kan? Nah, Papa sama Sarif ngurusin mobil sampai habis sisa. Kita juga nginep di nunggu sampai habis sisa itu di Flamingo itu. Nah, habis sisa Sarif sama Papa datang kan bawa mobil. Udah selesai tuh mobil. Udah selesai, kan pas ini udah selesai beres. Nah, Mia kan bilang udah deh nginep aja lagi. Nambah 1 hari lagi maksudnya. Itu jam berapa itu? Itu jam habis sisa. Habis sisa kan, habis dia orang datang. Sarif nggak mau, dia masih pengen ngotot malam ini. Pulangnya. Ada kerjaan lah hari Jumat. Maksudnya biar cepet lah balik ke Villa Pagelaran. Ya kan, Villa Saudara itu. Sudah di situ,
Oke kata Mia, tapi Mia nggak mau lewat Kembang Langit ya Rif. Itu rute di salah satu rute yang nggak mau lewatin. Satu nggak mau lewatin karena di satu jalannya rusak, kedua daerah itu emang serem, terkenal angker juga gitu loh. Oke, jadi informasi dulu bahwa sebenarnya adik gue itu kayak bisa ngelihat bukan agak bisa sih, tapi sebenarnya bisa ngelihat gitu. Cuman mungkin udah dewasa jadi tau lah mana yang ganggu, mana yang enggak. Iya gitu kan. Udah kan, berangkatlah jam 9 tuh dari penginapan Flamingo di Dieng itu kan. Lewat rute, mau lewat rute harus lewat Wonosobo kata Mia. Ya, nggak mau lewat rute yang katanya horor itu lah. Kembang Langit itu dia nggak mau. Terus? Karena angker dan jalannya rusak. Udah lewatlah Wonosobo. Jalan. Mulai deh. Kok bingung sih ini lama-lama di mana sih nih? Kayaknya ada Sarif berhentilah di pinggir jalan di sebelah kiri itu kan. Nah, Sarif turun mobil, nyebrang ke depan. Di depan itu ada apa? Ada depan, Sarif bilang itu guest house. Si Sarif bilangnya dia ngeliatnya guest house. Guest house. Sedangkan Bang Ivan sama Mia bilang itu bengkel las. Oh, dimensinya beda. Terus orangnya pakai baju biru langit atas bawah. Itu sama-sama ngelihat ada orang tuh ada. Ada, orang itu ada. Terus turun. Sarif nanya kan, nyebrang nanya sama bengkel itu. Bengkel itu yang orang pakai baju biru langit itu kan, nanya. Terus Sarif balik lagi ke mobil. Gimana Rif? Kata Bang Ivan nanya kan sama dia. Gimana Rif? Gak tahu. Loh kok aneh sih ditanya setiap ini nggak tahu orang-orang sini. Oh jadi orang-orang si bengkel itu ditanya lokasi dia nggak tahu. Nggak tahu gitu loh. Terus akhirnya? Lanjutlah perjalanan lagi sebentar. Ketemu toko jamu sama pecel lele di sebelahan nih berdua. Itu toko atau angkringan? Dia ruko jatuhnya. Oh ruko dua. Tembok dempetan. Cuma naik pemisahnya antara tembok. Oke, terus. Antara pecel lele sama toko jamu gitu loh. Oke, di situ Bang Ivan ngeliatnya pecel lele sama itu toko jamu tuh ada dua-duanya. Ada orang. Enggak, maksudnya satu mobil tuh ngeliatnya sama nih, nggak aneh-aneh. Enggak, sama. Oke. Terus udah, Sarif turunlah pertama ke toko jamu dulu, nanya. Nah, Bang Ivan ngeliat kayak orang baju putih, terus pakai kayak rambutnya itu kayak potongan orang yang rambut dulu lah, yang gondrong di belah tengah. Seginilah. Baju. Ya kan? Baju putih. Baju kaos putih gini atau kain? Baju kaos putih. Oke, celana. Celana nggak kelihatan, dia posisinya angkat tangan begini, nggak tahu mau ngapain, bisa mau nutup atau mau bisa ngapain. Begini ya. Mau gini, tapi bukan posisi nutup ruko ya. Gini, nah Sarif bilangnya hitam putih. Nah beda. Mia bilang lagi, Mia sama Sarif sama hitam putih. Bang Ivan yang beda. Udah, Sarif keluarlah dari toko jamu itu. Tapi nggak tahu kenapa, gue kayak ngeliat yang orang yang gue bilang baju putih itu, yang rambut gondrong itu, gue merinding. Nembus ke tembok pecel lele ini. Tar. Baju yang putih Bang Ivan lihat tadi ini kan tembok nih. Tiba-tiba nembus gitu. Dia sedang kelihatannya itu kayak transparan enggak? Apa pakai baju merah pekat kayak warna pekat merah darah gitulah. Jadi dia pertama baju putih, pas tembus tembok berubah jadi kayak merah darah. Pas mau nembus ke tembok si pecel lele ini kan. Ini tag ini jam 2 jam setengah 1 malam nih tag. Ini setengah 1 malam terus udah itu udahlah Sarif masuk ke pecel lele itu. Ruko tadi. Ada ramai di situ, ramai nggak? Dia nggak ada orang, cuman ada penjaganya. Yang jual pecel lele itu kan, yang jual pecel lele itu kata Bang Ivan Samia, lama amat ngapain sih anak di dalam? Nah terus Sarif bilang katanya ada assalamualaikum, cuman Sarif cuek, bodoh lah, nggak ada yang. Tapi udah beres nanya sama si siapa orang yang di pecel lele ini, Sarif ngeliat orang itu tuh nggak ada yang bilang assalamualaikum itu. Merinding lagi, ada apa sih di belakang gue? Tolong pergi, nggak ada aneh sini. Terus, jadi abis ngeliat orang tembus itu, si Sarif ngobrol sama si pecel lele ini. Sarif bilang katanya cuma sebentar ngabisin rokok cepet. Sebatang, anggaplah bisa 5-10 menit. Ternyata ketika balik ke mobil itu, yang di mobil nungguin setengah jaman, lama. Terus tadi dapat kertas map. Kertas apa? Kertas peta lah istilahnya. Peta gitu dikasih. Tulisannya merah, tapi dia tulisannya itu tintanya merah, ditulis di kertas nasi itu.
Oke, terus? Ditulis pertama nama desa apa gitu. Terus kedua Hotel Krishna. Ya, terus seperti itu. Ketiga desa lagi. Dan lain sebagainya. Nah, terus masuklah terus muterlah kita orang. Ntar dulu nih, di kertas ini gambarannya jelas nggak? Kita kayaknya kayak misalkan tulisannya kan jelas nih, tapi kita paham nggak sih maksudnya gitu? Ya maksudnya urutan gitu loh. Tapi nggak ngejelasin beloknya gini-gini nggak? Dia cuma bilang ketemu desa ini Hotel Krishna, sama ini nih, sama desa ini lagi gitu. Oke, dan tuh kertasnya masih ada, nanti kita bakal tampilin di akhir. Sorry, Icam potong. Setelah itu kan dapat map, abis itu ngikutin map itu ketemu semua nggak? Ketemu satu pun nggak ada. Lah apa gunanya? Oh, jadi gini, gue nyambungnya bahwa ketika kita bertanya sama makhluk halus, mereka malah akan mempersesat lu. Ya, bahasa gitu ya berarti dong. Ketika lu dibuat lebih muter-muter. Gitu jadi kalau lu ketemu jin yang baik mungkin lewat situ gitu. Tapi kalau ketemu jin yang nakal kayak diputar lagi, mungkin kayak gitu ya. Nanti, karena bakal nyambung ke case selanjutnya. Akhirnya nggak ketemu tuh apa yang di mana? Nggak ada. Akhirnya terus ketemu. Pertama masuklah ke perumahan. Ketemu perumahan. Ke perumahan Isna tahu lalu jalan perumahan cemana kan Isna untuk satu mobil cukup lah gitu, satu atau dua mobil cukup gitu lah gitu. Nah, gitu kan. Masuk ke atas, ke dalam nanjak. Nah, ketemulah Puskesmas PMI. Ada PMI di situ? Ada, Ban juga nggak tahu kok Puskesmas. Ada tulisan PMI. PMI-nya gitu loh, kata Bang Ivan. Bang Ivan tuh ngeliat sama Mia apa tuh ngeliat ada 6 orang. Di depan situ. Di dalam si Puskesmasnya sebelum kita orang masuk ke parkir ini. Ini Puskesmasnya mati lampu atau hidup lampu? Hidup. Oke, terus? Ada 6 orang. Atau kok pas Sarif mau muter itu? Oh, jadi ini mau muter mobil nih, salah jalan atau gimana? Mau muter mobil. Karena dari Puskesmas itu kayak salah jalan lah intinya gitu. Nah, si Sarif bilang ngeliat di mobil yang di pinggir pintu keluar Puskesmas itu, gua ngeliat Suzuki Alvivi lampu sen 2 itu hidup. Taruh nih, sabar. Jadi posisi salah jalan nih, sebelah kanan Puskesmas, anggaplah sebelah kanan. Ada 6 orang ini awalnya. 6 orang ini. Nah, terus di depan tiba-tiba ada mobil. Emang mobil itu udah parkir di situ. Parkir atau jalan dia sebelumnya? Dia parkir, dia nggak Oh, jalan. jadi mobil Bang Ivan yang jalan. Mobil Bang Ivan jalan. Dia mobil APV. Suzuki APV. Sarif bilang itu ambulan ada tulisan apa? PMI. Sedangkan Bang Ivan lihatnya? Bang Ivan mobil polos. APV polos warna krem gitu kan. Oke, terus muter. Terus muter kan? Muter ini mepet. Ini muter mundur atau muter maju? Muter maju dulu. Oke. Jadi kok mobil ini makin mepet gitu. Oh, kayak pas mau muter dipersulit lah bahasanya. Ya, kok makin jadi kayak bangunan nih keikut sama mobil ini keikut gitu loh. Bangunan sama mobil makin ikut gimana tuh? Jadi setiap kita mau ke arah mana, dia orang ikut bergeser juga. Ikut bergeser juga gitu loh. Ih, merinding lah. Ih, 1:30 malam ngomong beginian terus akhirnya muter. Terus muterlah ke dalam. Ada anak orang dua ini yang tadi ada 6 orang itu tinggal 2 orang ini. Oh, 6 orang tuh hilang, tinggal 2. Tinggal 2. Terus nggak tahu kenapa di belakang tuh ada ngomong terus. Kita orang mundur ke belakang, baru ngurusin maju ke depan. Keluarlah dari situ. Orang anak 2 tuh langsung ngebut ngedurin kita orang kenceng. Berdua naik NMAX tuh dua-duanya. NMAX dua-duanya. Gila, setan punya NMAX. NMAX warna hitam. Ya, mungkin tahun 2021 lah. Punya gitu. NMAX loh, gila. Pinjol ya. Turunlah kita orang keluar lagi. Terus ketemu. Jalan lagi. Panjang tuh. Panjang kan. Terus ketemulah apa? Pom bensin. Nah, di Wonosobo itu kita orang timbul mulai keanehan gitu loh. Soalnya keanehannya gimana ya? Keanehannya Sarif bilang, dia bilang apa? Pom bensin dulu baru Alfamaret. Sedangkan Bang Ivan bilang Alfamaret dulu baru pom bensin. Itu ngeliat map nggak? Itu enggak. Bang Ivan ngeliat map nggak maksudnya? Bang nggak ngeliat map gitu loh. Bang nggak ngeliat map. Nah, terus udah kan, akhirnya Sarif sampai di pom bensin kan, turunlah Sarif. Terus pas sudah turun di pom bensin kan, masuk pom bensin tuh ngeliat, Bang kan ngeliat rame banget kan orang isi bensin gini. Nah, Sarif nuju ke yang istilahnya di setiap pom bensin kan ada tempat orang isi oli atau apa jual oli gini-gini. Dia katanya dia nanya turun di situ, dilihat kiri kanan, terus dia nanya sama Gojek.
Sedangkan Bang Ivan bilang nanya sama siapa, Sarif Gojek siapa? Nggak ada Gojek di situ. Oh, jadi jadi ceritanya si Sarif ini udah nyampe di pom bensin, turun, dia nemuin si Gojek, dia ngomong si Gojek. Oke, dia kan turun Bang Ivan sama anak-anak di mobil kan? Ya, Bang Ivan sama anak-anak semua apa-apa semua di mobil. Nah, pas ngelihat Sarif di luar tuh dia lagi ngapain? Kayak ada Gojek nggak Bang Ivan liatnya? Ivan nggak ngeliat ada Gojek gitu. Berarti dia cuman kayak ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri gitu. Nah, jadi ini sebenarnya teman-teman, gua perjelas dulu bahwa di dalam kisah ini itu dalam satu mobil tapi dimensinya dibuat beda-beda. Jadi abang gua sama adek gua ngelihatnya bareng, sedangkan si Sarip ini ngelihatnya beda gitu loh. Jadi dimensinya dibuat beda. Si Sarip ngelihat bahwa situ ada Gojek padahal nggak ada, dan teman-teman di mobil juga ngelihat bahwa nih anak ngomong sama siapa gitu loh. Dan akhirnya Sarip masuk tuh ke mobil. Udah lihat map lagi kan. Terus itu posisi jalan di Google Map tuh lurus. Bentar, sebelumnya si Sarip bilang Gojeknya nggak tahu alamat nggak? Dia bilang nggak tahu kata Gojeknya. Terus? Dia bilang nggak tahu. Kata Sarip, gimana sih kok orang sini nggak ada yang tahu jalan, kata Sarip kan. Gitu. Terus lah. Buka map itu nggak? Terus buka map Bang Ivan. Bang Ivan buka map, ketemu Alfamart. Nah, sebelum Alfamart ini, di map ini posisi lurus. Waktu sudah tinggal 59 menit. 59 menit lagi nyampe. 59 menit nyampe kan gitu. Nah, ketika Sarif mampir di Alfamart, Sarif belanja, Van, aku nggak kuat lah, aku pengen beli minuman, makanan, perut aku lapar, kata dia. Oke. Sebelumnya kondisi Alfamart ramai atau sepi? Yang Bevan lihat? Sepi. Itu posisi jam 12 malam. Bang Ivan turun nggak berdua? Turun, pokoknya yang turun tuh hanya Sarif aja yang turun terus. Oke, Sarif turun tuh belanja di Alfamart. Dia belanja beli roti, beli keratindeng, beli ini, dia minum. Tapi yang Bang Ivan lihat tuh di kaca Alfamart itu dari mobil tuh, Bang lihat Sarif itu kayak di ruangan apa ya? Kayak ruangan hampa lah gitu kan. Ruang kosong, rumah kosong, itu rumah tua bukan? Bukan, kayak ngeliat kaca tuh kayak ruangan, kayak Sarif tuh lewat tuh kayak tembus semua gitu loh yang dia lewat. Oh, jadi kayak halusinasi tiba-tiba Sarif itu kayak tembus. Itu ya tadi dimensinya beda. Gue ikut merinding lagi. Nah, terus Sarif kan nawarin aku tuh, Van, makan ya. Oke deh, makan roti Bang Ivan, makan dari roti. Alfamart yang dibeli tadi. Nah, ketika sampai di Alfamart itu yang tadi udah beres makan, udah beres begini, Toto kok si rute ini berubah jadi kotak gitu loh. Jadi sebelumnya di Maps-nya kan lurus. Tiba-tiba map itu berubah jadi kotak. Pas ketika Bang Ivan masuk di Alfamart, Sarif belanja balik ke mobil. Ya kan? Kotak. Nah, kata Bang Ivan kok berubah jadi kotak lagi, terus waktu bertambah jadi 2 jam seperempat. Dari 59 menit. Iya. Ya, nggak mungkin estimasi Google berubah dong, ya kan? Tapi sebelumnya ada penasaran, gue ikut merinding. Pas yang dimakan tuh jadi apa dong? Nah, kita orang bingung. Berarti kita makannya apa dong? Kan takutnya kalau setan-setan tuh kan kita orang beli roti mentega, ya kan, terus beli keratindeng, beli kopi ABC susu yang istilahnya udah siap saji lah tanpa direbus, dikasih air panas lagi begini gitu kan. Iya, biasanya kan kalau yang gitu-gitu ya, kalau kita teman-teman ngeliat di TV biasanya ketika kita ngerasa minumnya apa tapi ternyata bisa darah, bisa nanah dan sebagainya, biasanya kan dibegitu, tapi nggak ngerasa aneh tuh. Nggak ngerasa aneh. Jadi belum sadar apa yang dimakan. Cuman yang Ban pikir dia pas saat Sarif berhenti di Alfamart ini, kok ada aneh-anehnya. Alfamart buka jam 12 itu gitu. juga. Sedangkan masa PPKM ataupun Alfamart biasanya jam 10, jam 11 itu tutup. Yang 24 jam itu jarang biasanya. Itu kan biasa paling di tol gitu kan, kayak begitu. Bentuk kotak lagi si jalan tuh keluar dari Alfamart itu. Jalan lagi bentuk kotak, belok ke kanan muter. Nah, kok Ban lihat, kok lewat Alfamart ini lagi. Oh, jadi udah keluar dari Alfamart, ngeliat rute aneh terus jalan lagi. Ngikutin rute, balik lagi ke tempat itu lagi. Lewat itu lagi. Sampai berapa kali? Ya sekali itu aja cuman gitu. Udah dari situ jalan dah. Itu semua kita kan pas yang udah rute dari Alfamart yang jalan kotak itu, kita ngelewatin yang jalan kita ngelewatin tadi gitu loh. Muter lagi di situ kan. Ya, kata Sarif, udahlah, aku pusing Van, ikutin aja apa kata mapnya. Sudah ikutin kan Bang Ivan sama Sarif ya. Baru kan cuman pemandu dari Google Maps, Sarif bawa mobil gitu. Udah jalan. Kok ngeliat makin lama jalannya makin sepi, nggak ada orang. Oke lah, mungkin orang namanya jam segini, jam 12, jam 1 orang udah istirahat lah, udah istirahat ini. Udah jalan, ngikutin jalan itu, lurus belok sana belok sini, ini masuklah perkebunan salak. Udah terus jalan, ikutin itu jalan, lama-lama lah ya biasalah perumahan warga biasa gini-gini ya, kayak biasalah kita ngeliat di kota gitu pinggir kan, jalan gitu. Pinggir jalan gitu.
Nah terus makin lama masuk ke perkebunan salak. Perkebunan salak tuh gelapnya nauzubillah. Istilahnya nggak ada lampu jalan. Ya wajar namanya kebun salak. Ya kebun salak kan. Terus tapi kan sudah jalan di kebun salak tuh istilahnya sudah jauh lah gitu sama Syarif itu. Tapi kok nggak masuk akal, ada perumahan warga lagi gitu. Ketemu situ. Perumahan warga. Rumahnya rumah-rumah mewah gini, rumah-rumah pinggir jalan gini atau gubuk? Rumah biasa. Oke. Saya rumah sederhana lah intinya gitu. Lampu nyala. Oke, terus katakan kok aneh ya, ada sedalam begini kok ada orang tinggal di sini, katakan dia mau belanja apa gimana, katakan. Udah lewat lagi kebun salak itu masuk lewat tanjakan, lewat begini. Itu udah mulai agak kabut tipis tuh dikit-dikit lah. Terus lewat lagi perumahan warga lagi. Diputar lagi di rumah warga itu lagi. Diputar lagi, ya kan? Diputar lagi. Masuk lagi kebun salak. Lah muter lagi dong berarti. Iya kan sampai berarti 2 kali dong, ya kan? Iya. Masuk kebun salak. Nah, itu kabut itu makin pekat. Pokoknya istilah Syarif aja sampai begini lah ke depan. Nggak kelihatan. Iya, sampai ngedeketin setir gitu. Dan itu lampu mobil kan di mana-mana lurus ya. Iya. Ini kok yang kanan bisa mencong begini. Fog lamp ataupun lampu tembak biasanya lurus. Itu lampu mantul berarti kayak tapi kayak lampu kaca gitu. Yang lampu kirinya lurus, yang lampu kanannya begini malah arahnya yang kelihatan dari mobil. Baru denger nih terus. Aneh kan? Terus udah itu Syarif bawa mobil sambil ngeliatin kabut itu. Nah, terus aku ngeliat ada 2 bayangan ke kain putih gitu lewat. Istilah jarak berapa 2 meteran lah gitu dari antara mobil sama si bayangan itu gitu kan. Lewat 2 bayangan tuh. Lewat tuh 2 bayangan itu. Akhirnya kan ngelihat 2 bayangan tuh lewat kan, kain 2 putih gitu. Dekat, jauh? Ya sekitar jarak 2 meter lah. Sedangkan si Syarif bilang katanya ngelihat 1 putih tapi ada kecoklatannya gitu loh. Sedangkan kalau Bang Ivan lihat kain lewat putih 2 begini gini. Sedangkan si Syarif lihatnya 1. Lihatnya 1. Oke. Ya, Bang Ivan yang pertama ngeliat itu kan Bang Ivan dulu. Bang Ivan nggak takut yang di belakang sok lah, namanya malam-malam gitu pula. Kan. Udah sekitar jam 1:30 lah. Oke. 1:30 gitu. Terus? Udah pas si Syarif ngelihat yang itu, ngebentak lah dari situlah. Ntar dulu, si Syarif ini ngebentak karena emosi atau apa? Ya karena dia emosi kesel sama si hantu ini gitu loh. Karena kan Syarif kan sih bukan orangnya, dia orangnya kalem, nggak penakut gitu loh. Tiba-tiba teriak apa hei gitu tuh. Hei, udah kata Syarif gitu. Dari situlah Mbak Hen itu istrinya Bang Ivan tuh kesurupan. Dia di belakang. Di belakang, karena dia posisi di belakang Syarif kan. Di belakang supir ya. Nah, di belakang supir dia ketawa kayak suara nenek-nenek gitu. Tapi nunjuk-nunjuk ke arah Syarif. Nah mungkin di situ kayak si setan ini ketawain, gue kerjain lo, maybe ya teman-teman ya, maybe ya. Terus udah itu udah. Nah Mia kan di situ ngoper amuh dulu ke papa, ya kan, ngoper si anak itu ke papa ke kursi paling belakang. Nah sambil mau nenangin istri Bang Ivan, Mbak Hen itu. Jadi posisinya ini si Syarif, ini Bang Ivan ya. Jadi supir ini siapa Mia adik gua, Mbak Heni, belakang gua bokap. Nah si bocil-bocilnya di tengah, dilari dulu ke belakang. Ya gitu kan. Karena si adik gua kan bisa ngelihat dan mungkin ya entah bisa ngerti apa tuh bahasanya kayak gitu, akhirnya nenangin si Mbak Heni. Gitu. Tapi si setan ini tetap cuma ketawa kan, nggak gini-gini. Iya cuman dia hanya ketawa-ketawa, nunjuk-nunjuk doang, ketawa-ketawa. Ya terus, mungkin dia ketawain ya. Nah ketawa-ketawa, nah dari situ panik kan. Dan kondisi jalan posisi belok muter begini, istilahnya tikungan tajam lah gitu. Nah Mia ini akhirnya berusaha nenangin Mbak Heni kan, nenangin dia. Udah selama dalam perjalanan sebelum sampai menuju ke rumah. Nah pas hampir mau ke dekat perumahan warga, posisi tanjakan, si Syarif kan masih fokus begini karena posisi kabut itu masih tebal, pokoknya masih pekat lah istilahnya, saking nggak kelihatnya. Nah Bang Ivan sama Mia ini ngelihat apa? Bang Ivan sama Mia lo yang ngelihat ibu-ibu turun ke arah kita orang, tapi ibu berlawanan gini. Berlawanan, dia mau pergi ke ladang. Ya kata Bang Ivan Namia, ya nggak masuk akal lah. Jam 2 orang mau pergi ke ladang gitu loh. Perawakannya gimana? Perkebunan, dia badannya gemuk,
dia bawa ngegendong bawa enggak kain gitu kan, dibuntel gitu lah, terus diikat di sini gitu kan. Kayak dulu dong berarti orang-orang dulu ya. Iya, cuman dia pakai bajunya baju model sekarang, baju biasa, baju orang pergi ke ladang gimana lah gitu. Mukanya nggak aneh. Muka sih enggak, biasa, dia badannya gemuk, gendut lah gitu istilahnya. Terus gua ngeliatin si perempuan itu, si ibu-ibu itu kan yang di samping itu. Ngeliatin kita orang terus gitu loh. Kita orang lihat begini. Nah, si ibu-ibu itu ngeliat ke arah kita jalan gini ya. Gitu. Merinding cuy. Terus nah itu jalan lah sampai kita ngelewatin rumah warga dulu. Rumah warga itu yang ini warga beneran. Ketemu petani atau warga? Dia istilahnya bos gudang lah, dia bagian pengiriman kayak cabai keluar kota gitu. Biasanya kayak stokis lah bahasanya, kayak cetok barang. Nah, tadinya kan Syarif mau lanjut tuh. Udah deh, parkir dulu, kata Bang Ivan. Terus warga langsung nurun ngebantuin. Kenapa ini mas, kenapa gitu loh. Gak tahu mas, toto dari salaknya istri saya kesurupan gitu loh begini. Nah ketika itu Syarif turun kan, saya juga turun. Nah pas Bang Ivan turun itu, badan Bang Ivan tuh kayak goyang begini gitu loh, sambil maksudnya goyang gimana? Goyang begini, kayak sempoyongan linglung. Kayak sempoyongan lah gitu, buat nolongin Mbak Heni. Sedangkan Mia sama Heni di mobil, Mia masih berusaha menenangin, misalnya biar si nenek ini keluar lah gitu kan. Terus? Nah si nenek itu sampai bilang, dia lagi halangan. Oke. Gitu. Itu sebenarnya salah satu pantangan buat teman-teman yang naik gunung ataupun mau ke alam ya, itu memang dilarang banget sebenarnya untuk naik ke situ, karena balik lagi banyak jin yang suka sama perempuan yang lagi halangan. Setahu gue yang gue tahu. Lanjut. Terus ada warga yang nolongin. Dia bisa ngerukiah gitu enggak? Dia nggak bisa, cuma ada katanya di sini hasilnya kayak model anak indigo atau apa, dia bisa ngelihat gini. Akhirnya Bang Ivan minggir lah. Si orang satu ini emang tampilannya juga lucu ya, anak bujang, terus rambutnya pirang, pakai pirang merah lagi kan, lucu ngelihatnya kan. Terus dia katanya terkenal di orang situ, katanya bisa ngelihat gitu, bisa gini. Nah terus dia pas baru sebentar masuk, kayak mana bang, bisa nggak? Bantanya gitu kan. Ke anak indigo itu. Bantanya kan. Gimana bisa? Enggak lah bang, saya malas, saya jadi ketawain sama si nenek itu, kata dia. Akhirnya dia keluar dari situ, si anak itu gak balik-balik lagi. Oke. Gitu kan. Udah kan, anak yang rambut pirang tuh pergi kan akhirnya. Udah lah, Mia nenangin lagi. Udah, Mbak ini udah tenang. Itu makan waktu berapa lama? Itu sekitar hampir setengah jam tanpa ada bantuan siapapun, cuma selain Mia. Habis itu sadar. Turun lah ke ruko bos gudang itu. Turun di situ. Nah terus kita orang nanya lagi, Syarif nanya, Bang Ivan nanya, Pak gini, ada bang satu lagi. Nanya apa? Nanya, masa ada orang pintar lagi nggak yang bisa gini yang biasa di sini? Ada bang satu lagi, dia anak pondokan, dia rajin ngaji gini. Oke, udah kan? Dipanggil lah si anak itu, dijemput naik motor. Dijemput. Nah, si anak pondokan ini minta air putih sama garam, garamnya dimasukin, garam kasar itu dimasukin ke gelas itu. Terus dibaca-bacain lah sama dia. Wallahualam gak apa-apa, Toto keluar lagi yang lain gitu. Oh, beda sama nenek yang tadi? Beda, nenek-nenek. Aduh, terus? Dia bentuknya kayak macan gini kan, ini menyakarkan sampai gitu lah. Ngomong nggak deh? Ngomong bahasa Indonesia nggak? Dia ngomong, saya pengen ngejagain Mbak Eni kan. Jadi si nenek ini ngakunya macan, terus pengen jagain si Mbak Eni. Biasalah kalau Sunda-Sunda kan macan putih, gini-gini kan, gitu dia, gini-gini. Nah terus ada kisah lucu juga sih di situnya. Kisah lucunya ketika itu kan Mbak Eni pertama diminum air dulu tuh, air garam yang dibacain itu. Keluarkanlah si nenek itu tadi kan, keluar kan, sudah keluar, terus si orang ini kayak ketakutan bilang, saya nggak mau ganggu nenek, kata dia kan. Saya senyum aja, saya kayak nggak mau ganggu nenek, hanya kesian Mbak ini kalau bisa keluarlah dari si badan Mbak ini ya, Mbak ini maksudnya Mbak Heni itulah gitu kan. Terus dia langsung keluar, minta anterin. Si orang ini cabut gitu. Si orang ini anak pondok ini keluar, cabut, keluar. Kena minta mental anterin kau aja, langsung naik motor bisa ngebut.
ninggalin Mbak Heni yang masih kesurupan. Ditenangin lagi sama Mia. Lepas lagi. Berapa jam tuh? Itu sekitar hampir setengah jam lah. Pokoknya mentok-mentoknya itu Mbak Heni sudah beres, dia udah ini jam 3. Jam 3 itu baru udah nggak kesurupan lagi? Udah nggak kesurupan. Nah itu Sarif istirahat, Mia istirahat, anak-anak Mbak Heni udah mulai tenang lah ya. Mbak Heni cuma nanya, kenapa Bi? Nggak apa-apa. Gitu, terus? Kata Bang Ivan kan gitu, udah. Nah Bang Ivan nggak tidur? Nggak bisa tidur lah. Ruko ditutup, dia orang istirahat semua. Bang Ivan nggak bisa tidur. Bang ngobrol lah sama orang situ. Terus Bang nanya-nanya, iya Mas, kalau di dia mah nggak heran. Kata dia, apalagi Mas pergi hari apa? Ya saya pergi Kamis siang sampai di Dieng. Malam Jumat, ya istilahnya malam Jumat lah Mas gitu. Nah, Jumat pagi jam 3:30 itu pergi untuk ke Batu Angkor tadi. Ya, tetap kan? Sebagainya. Gitulah. Ternyata terus, malam Jumat Kliwon. Rupanya ya nggak salah Mas, ini kan malam Jumat. Emang di sana mah nggak heran kalau kebun salak itu pun Mas banyak yang mobil kesasar, yang begini mobil kecelakaan begini gitu loh. Oh pantas kata Bang. Terus udah beres kan ngobrol sama orang itu. Itu keadaan posisi sekitar jam 3:30 atau jam 4 lah gitu kayaknya kalau nggak salah, nggak ingat juga waktu itunya. Bang Ivan nggak ingat. Terus kok Bang Ivan kayak nyium bau apa? Bau kemenyan angus gitu loh, kayak kemenyan kebakar gitu lah. Terus ada suara kayak burung kukur gitu. Ya burung hantu lah. Ya, nggak mungkin kan burung perkutut di malam-malam kan, udah pasti burung hantu kan. Udah nunggulah sampai waktu subuh sholat tuh, di orang masih kadang istirahat. Papa tidur di mobil, Sarif, Mia, Mbak Heni sama anak-anak tidur di pos gudang itu. Istirahat dari situ. Istirahat situ. Sampai jam 6:30. Bang Ivan minta bantuan orang. Pokoknya kasih tahu lah Pak jalan tercepatnya. Udah dikasih tahu sama dia jalan tercepatnya. Masa Toto cuma sejam sampai Pagelaran? Dari tempat Bapak tadi ternyata cuma sejam untuk keluar dari zona yang tadi sebelum-sebelumnya muter-muter selama semalaman itu. Iya, cuma sejam. Aneh kan? Berarti 7 jam itu 7 jam itu kemana kita orang? Dari jam 8 sampai jam ketemu 9, orang tuh jam 9, ya, jam 8 sampai jam 3 berarti. Sampai jam 3. Kemana kita orang berarti? Terus ini bensin yang ketika yang pagi itu iya bensin kurang, tapi yang di itu bensin nggak berkurang segitu aja. Gue jadi kayak bingung ya, lu teman-teman ya, kayak lu dibawa muter-muter pakai mobil dan bensin lu tuh nggak habis. Misalnya bensin lu tuh kalau logika pasti habis dong. 7 jam perjalanan dong, ya pasti logika pasti habis. Tapi ternyata setelah sadar di rumah orang itu bensin masih tetap normal dari kayak awal dong. Iya. Terus muterin kemana dong? Nah itu muternya nggak tahu kemana. Terus habis itu udah jam 7 pulang ke Pagelaran, ke villa saudara. Sampai sana udah nggak ada apa-apa, istirahat, balik ke Pekalongan. Udah nggak ada aneh lagi tuh. Sampai akhirnya nanti di sesi selanjutnya ada yang di Rukiah karena takut ada yang ketempelan ya. Gitu. Nah kurang lebih kayak gitulah ceritanya teman-teman. Jadi dan ini adalah gambaran dari kertas yang didapetin di pecel lele. Kalau bisa dibilang di kertas ini agak sedikit anehnya adalah satu, tintanya merah ya enggak? Tintanya merah. Yang kedua, kita bisa ngebacanya bahasa Indonesia, cuma kita bingung maksud penjelasan dia itu kayak gambarnya kayak ini. Iya, dia hanya ngejelasin apa? Hotel Krishna. Iya, dan lain sebagainya. Desa-desa sebagainya lah. Dan gitu. itu nggak ngejelasin kayak map. Oh, ntar kesini ketemu perempatan gini. Enggak aja kayak gue bingung. Gue tuh sebenarnya bingung kayak ini kertas cara ngebacanya gimana gitu. Tapi itu bukti penulisan bukan dari bangsa kita, bangsa manusia, tapi memang dari makhluk halus ya. Iya, makhluk halus. Dia tulisannya Latin lagi. Gue merinding sumpah. Latin lagi. Nah, itu berarti si hantu ini udah sekolah dong. Nah bisa jadi, mungkin juga kan dia anak bahasa, kan kita nggak tahu juga. Jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi nanti teman-teman ada cerita lagi setelah nyampe di rumah itu bakal dirukiah ya. Adek gue sama mbak gue sama istrinya bang gue itu dirukiah untuk mengantisipasi ada yang ketempelan dan juga lain sebagainya. Dan itu ada videonya, tapi kayak nanti kita coba konfirmasi dulu ke orang terkait apakah mau ditayangkan. Kalau memang enggak ya kita cukupin sampai di sini gitu ya. Kurang lebih mohon maaf, semoga jadi pelajaran. Poin yang gue dapetin adalah ketika lo nge-trip ke alam, kalau lagi halangan jangan dulu deh. Gitu. Ada tambahan? Ya, udah deh, gitu aja. Ya udah. Cuman ya nambah dikit ya. Secara logika
namanya mobil atau motor ngedan di tanjakan itu, seharusnya bensin berkurang kan? Yap, ini enggak. Nah, kenapa ini enggak? Iya Aneh sih. kan? Gue bawa mobil pasti kayak gitu, dan yang gue nggak habis pikir adalah dimensinya beda. Dimensi yang dilihat Sarip, dimensi yang dilihat abang gue, dimensi yang dilihat adik gue itu beda-beda. Itu tuh kayak lu kayak disesatin dengan 3 jalur yang berbeda gitu. Padahal masih tetap satu mobil gitu loh. Yang satu ngelihat ada Gojek, padahal enggak. Yang satu ngelihat ini ternyata enggak, dan ya itu lagi itu kita nggak bisa menjelaskan secara logika karena mereka punya alamnya sendiri. Kalau gitu baik Ramafro dan juga Bang Irfan pamit undur diri, bye bye.